Hai para umat audio sekalian, selamat datang di Motion Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi yang menarik seputar audio mobil. Kali ini saya sedang bersiap-siap untuk menuju ke lantai bawah, di mana kita akan menghadiri acara Venom Experience Day di tanggal 22 bulan Juni apa Juli hari ini? Juni, ya. Nah, sekarang kita berangkat ke bawah yuk. Wahai para umat audio sekalian, sekarang kita sudah ada di acara Venom Experience Day. Jadi di acara ini Venom itu akan memperkenalkan kepada kalian mengenai produk-produk yang mereka bisa tawarkan untuk upgrade audio mobil, terutama untuk sistem Pandora yang pemasangannya plug and play. Jadi kita tahu prosesor Pandora itu kan ada yang tipe 24, 28, 46, MK3 dan 412. Itu semua bisa dijadikan untuk meningkatkan kemampuan audio di mobil para umat audio sekalian. Tetapi untuk fokusnya di Experience Day kali ini, kita itu akan berfokus untuk menampilkan mobil-mobil yang mobil listrik. Jadi buat para umat audio yang sekarang ingin mengupgrade audio kalian di mobil listrik, itu sebetulnya jangan khawatir, karena itu semua bisa dilakukan dengan pemasangan yang juga plug and play. Sekarang kita ada di salah satu mobil listrik yang paling populer di Indonesia, yaitu mobil Wuling REV. Mobil ini dia itu dipasang secara plug and play dengan menggunakan speaker-speaker yang juga cocok untuk dipasangkan di mobil ini. Tentunya banyak yang bertanya apakah saya itu bisa menghanguskan garansi saya kalau saya memasang audio. Karena Venom menawarkan audio secara plug and play, teorinya tidak ada kabel yang dirusak sama sekali oleh Venom. Yang ditambahkan tentunya adalah kabel-kabel yang dibutuhkan untuk menjalankan power eksternal seperti subwoofer. Tetapi untuk prosesor sendiri itu dipasangkan secara plug and play. Sekarang kita lihat ke dalam mobil ini apa saja yang sudah dipasangkan oleh Venom Car Audio. Kita sekarang sudah bersama dengan Pak Bobby. Tadi dia yang membantu saya mencari kunci ini. Jadi Pak Bobby tolong jelaskan kepada para umat audio apa saja yang sudah dipasang di mobil ini. Oke, jadi gini Bang, yang udah kita aplikasikan dipasang di mobil ini ada prosesor, ada speaker two-way depan, sama ada satu buah subwoofer bagasi. Tipe-tipenya? Tipenya nih, kalau prosesornya kita menggunakan prosesor 46 MK3 HD. 46 MK3 HD, oke. Lalu salah. Tahu salah ya? Bener. Coba lihat dulu. Prosesor. Gue juga biasanya pasangnya 24 nih Bob, di sini Bob. Lihat dulu. Ya, boleh 24. 24 kan? Nah, itu gimana? Oke, kita lanjut aja. Jadi prosesornya 24 para umat audio. Salah guys. Lanjut. Nggak gini ya, Wuling ini kita pasang prosesor 2.4. Ya. Karena kan Wuling dia tidak ada speaker belakang Bang. Betul. Speaker depan. Jadi speakernya kita menggunakan speaker two-way Venom Exodus dan juga pilar. Ada pilarnya juga Bang. Kalau kita tadi bicara balik ke 24, karena dia itu cuma speaker depan doang, kita bisa bikin two-way aktif ya pakai 24 ya. Jadi sistemnya two-way aktif. Jadi akan lebih bagus. Ingat tuh para umat audio 24 buat Wuling udah cukup. Sama ini, pilarnya wajib Bang. Karena posisi Twitter kan beda. Kalau bahan mobil kan ada di pintu nih. Tapi ini udah diganti Venom juga, Bob. Nah, ini kan bawah nih. Di bawah sini posisinya. Iya. Nah, lebih better kan kita pakai pilar lagi nih, Bang. Jadi suaranya nanti udah di atas naik. Betul. Jadi itu adalah mengenai masalah staging, sama juga suara Twitter itu sebetulnya bisa menarik suara buat naik ke atas lebih panggung jatuhnya. Yes. Oke, lanjut Mas Bobby. Nah, subwoofer ya kita lihat ke belakang ya. bagasi. Buka bagasinya. Nah. Oke, ini adalah posisi subwoofer. Subwoofer yang digunakan adalah subwoofer 7.1. DBX 7.1. Maklum kalau kondisi mobil ini memang kotor, ini mobil selalu road travel kemana-mana untuk ditunjukkan kepada dealer-dealer Venom Car Audio tentunya, biar ada pengetahuan supaya mobil ini dipasangnya dengan sistem seperti apa aja. Ya, lanjut Mas Bobby. Nah, jadi yang dipasang gitu Bang, jadi prosesor 24, speaker 2 Exodus, pilar, sama subwoofer DBX 7.1. Itu aja. Simple. Jadi si subwoofer DBX ini kan banyak dipilih soalnya dia kan subwoofernya ngadepnya ke bawah kan ya? Ngadep ke bawah. Iya. Jadi subnya memang ada di posisinya di bawah dia. Jadi yang di samping kiri kanan itu adalah pasif radiatornya. Itu buat mobil Wuling REV ini. Sekarang akan kita dengarkan suaranya. Nanti lanjut buat mobil-mobil yang berikutnya. Oke, Bob. Thank you. Jadi untuk mobil Wuling REV ini kita sudah dengarkan kondisi mobilnya bagaimana. Kalian bisa lihat sendiri begitu mobil ini sudah dinyalakan, lampu ambient lighting yang ada di pilar itu akan membuat mobil ini memiliki tampilan yang lebih cantik. Tapi yang paling penting tentunya adalah bagian dari suaranya.
Dengan menaruh tweeter di bagian depan, kita akan mendapatkan posisi staging lebih bagus di mobil ini. Dan keuntungan berikutnya, karena mobil ini dimensi kabinnya itu kecil, kita bisa dapat suara yang lebih full dengan sangat mudah, bahkan hanya menggunakan prosesor tipe yang 2.4 sekalipun. Tetapi saya mendengarkan dari pihak Venom bahwa ada juga yang ingin menggunakan sistem 3-way di mobil Wuling mereka. Jadi kalau kita ingin menggunakan prosesor dengan tingkat yang lebih tinggi seperti 2.8 atau 46 MK3, kita tentunya bisa mengcustom pilar supaya kita bisa menaruh mid-range dan tweeter di bagian atas. Dan untuk speaker pintu Wuling sendiri, karena dia itu dimensi pintunya cukup besar, kita bisa menggunakan woofer berukuran 6 inci. Biasanya sih yang dipasang oleh Poison Store, kalau untuk kondisi standarnya kita menggunakan speaker Veto. Tapi di sistem 3-way yang lebih advance, kita bisa menggunakan kombinasi speaker VIN 6E dan VIN 2 untuk mobil ini. Kalau para pemat audio menginginkan sistem 3-way di dalam mobil Wuling mereka. Nah, sekarang kita kembali dengan Bang Bobby yang akan menjelaskan untuk mobil yang kedua nih, Bang Bobby. Balik lagi. Ini adalah mobil Bingo. Jadi dari Wuling juga, tetapi mobil ini banyak yang masih menanyakan apakah aman untuk melakukan upgrade audio di mobil listrik. Jadi gimana Bang Bobby tanggapannya? Aman banget kan? Aman banget. Dan juga ini kan tentunya kabelnya plug and play ya, sama seperti mobil Wuling juga. Sama tuh. Oke, sekarang jelaskan di mobil ini dipasangnya apa aja. Mobil ini ada satu prosesor 46 MK3 HD, ada kali ini mobilnya pakai 46 MK3 ya. 46 MK3 ya, benar ya. Terus ada speaker two-way depan Exodus, ada speaker tengah Coxel belakang Exodus juga. Sama subwoofer bagasi juga DBX 7.1. Jadi kondisinya yang berbeda adalah mobil ini penempatan speakernya sama seperti mobil pada umum lainnya ya. Ada speaker belakang ada juga. Speaker belakang. Beda sama Evi tadi kan dia nggak punya speaker. Nggak punya speaker belakang. Iya. Subwoofer yang dipakai tipe apa? DBX 7.1A. 7.1A juga. Karena memang 7.1A ini kalau buat mobil row 2 ya berarti itu pakai sub bagasi lebih berasa banget. Berasa banget. Oke, jadi juga kan banyak yang suka si 7.82 biar dia itu lebih ringkas ya di mobil ini ya. Kalau 82A ya lebih ringkas. Tapi kalau mobil Bingo ini dia untuk subwoofer 82 nggak bisa dipakai Bang, karena space-nya kecil. Ada baterai. Adanya 6.8 mungkin bisa. 6.8 bisa susuk. Jadi pilihannya ke 7.2 ya. 7.1A. 7.1A. Kadang-kadang juga kadang-kadang kita juga masih lupa nih untuk mengenai tipe-tipe, karena sekarang itu produk Venom udah banyak. Ya. Jadi variannya banyak banget. Banyak banget. Nah, berbagai opsi Bang. Selera karakter, sesuai budget, pilihannya banyak. Oke. Jadi kita akan dengarkan juga bagaimana suaranya di mobil ini, tapi kita lihat dulu posisi penempatan subwoofer di belakang. Makasih Bang Bobby. Nah, ini kita lihat posisi dari si DBX 7.1A. Dia ditaruhnya di bagian belakang. Jadi sebetulnya kita bisa melihat integrasinya untuk menghasilkan suara bass, karena dia itu mengarahnya downfiring di mobil ini pasti akan lebih bagus dibandingkan mobil Wuling REV. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Kita akan masuk ke mobil, kita dengarkan dulu kayak gimana sistem audionya berbunyi. Oke, kita lihat ready harusnya. Posisi radio, menu FM, song. Please connect slide to unlock. Jadi para umat audio, setelah kita mendengarkan mobil ini dan membandingkannya dengan Wuling REV, karena bidang mobil ini kabinnya ukurannya lebih besar dan subwoofer itu sebetulnya membutuhkan panjang gelombang yang lebih jauh jaraknya supaya kita itu bisa menghasilkan bass yang lebih bagus. Secara overall
di mobil ini kalau kita menggunakan DBX 7.2A, hasil suara bassnya itu lebih kokoh dan lebih kuat. Ini berarti subwoofer itu juga harus didukung oleh yang namanya cabin gain atau bentuk ruangan yang sebetulnya harus cocok untuk menciptakan suara bass yang lebih kuat. Tetapi dari segi suara, si speaker mobil ini suaranya itu agak sedikit lebih full karena tentu saja ada speaker belakang yang ikut membantu untuk menciptakan suara agar bidangnya jauh lebih luas. Ini membuktikan kalau dengan produk Venom dan prosesor yang kita gunakan, peningkatan suara di mobil ini akan jauh lebih dramatis tentunya. Jadi para umat audio sekalian, acara Venom Experience Day itu ramai sekali sebetulnya. Jadi kita itu bisa lihat di belakang sudah ada yang namanya kontes fotografi, dan juga kalian itu tentunya bisa mendengarkan bagaimana suara kendaraan-kendaraan yang dipasangkan oleh sistem audio Venom. Tetapi beginilah kondisi dari acara Venom Experience Day pada umumnya. Jadi kita lihat sendiri antusiasnya cukup banyak, dan jangan lupa kesempatan ini tuh tidak boleh dilewatkan, karena kalau kita membeli barang dan terus memasang audio pada saat acara Venom Experience Day, kita itu sebetulnya punya kesempatan untuk audionya itu dituning oleh Philippus sendiri, yang merupakan pawang dari Venom pusat. Nah, ini adalah Bapak Philip yang nanti akan melakukan tuning untuk di dalam kendaraan ini. Majuin lagi dong mobilnya. Majuin lagi mobilnya, oke. Kita majuin lagi mobilnya. Itu pemilik mobilnya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah posisi mikrofon yang terletak di dalam kendaraan itu menentukan posisi yang paling optimal untuk kita melakukan tuning. Kalau kita memang ingin memaksimalkan tuning di posisi pengemudi, mic itu harus ditaruh di bangku pengemudi. Ini juga harus diperhatikan buat para umat audio yang ingin suaranya itu terfokus di bangku belakang misalnya. Karena si pemilik mobil itu senang duduk di belakang, kita harus taruh mic-nya di belakang juga. Jadi posisi menentukan prestasi. Jadi teorinya, biarpun speaker Veto, kalau dituning serius jadi kayak begini ya? Harus dong. Harus ya? Nah, semua kan nggak ada yang di bawah? Nggak ada yang di bawah. Ini lo Bluetooth langsung ke Pandora ya? Kalau lewat HU-nya, teorinya sama nggak? Beda. Beda. Tapi masih Bluetooth. masih Bluetooth. Kenapa jauh lebih bagus? Tapi kalau dia lewat USB akan sedikit mendekati nggak? Nggak mendekati sih, agak jauh. Agak jauh. Soalnya kenapa? Karena kan gua potong satu DAC. Kalau melalui Pandora, ini kan ada DAC nih. Kalau masukin ke Pandora ada DAC lagi. Iya, ini udah double DAC. Gua potong satu. Filternya dipotong satu. Dia nggak dengerin dari ini sih, lebih dengerin dari sini sebetulnya. Sob. Sih, aing dong. Ini juga mau balik. Yuk, coba tuh. Iya. Bisa di jalan. Belum. Level input. Kurang levelnya. Level kurang. Ini dia 26 itu 50%. Nah, sekarang Ya, ini sama kayak tadi.
Jadi para Umat Audio, tentu saja kita mengharapkan partisipasi kalian di kemudian hari. Kalau memang kalian itu ingin mengetahui mengenai produk car audio, terutama untuk merek Venom, jangan lupa datang kalau memang ada acara Experience Day dari Venom di kemudian hari. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Posen Channel.